Halo, selamat datang di video presentasi ini. Saya Dika Purnamasari. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perhitungan perilaku biaya, yang saya harapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perhitungan perilaku biaya. Nah, mari kita mulai pembahasannya dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola atau cara perubahan biaya ketika terdapat perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi dalam sebuah perusahaan. Perilaku ini menunjukkan apakah suatu biaya akan tetap sama, meningkat, atau menurun seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis. Jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah, seperti sewa gedung atau gaji tetap staf. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung proporsional dengan volume aktivitas seperti biaya bahan baku yang meningkat ketika produksi meningkat. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel atau biaya campuran. Kombinasi dari biaya tetap dan variabel, di mana sebagian biaya tetap meski ada perubahan volume, tetapi sebagian lainnya akan berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Contohnya, tagihan listrik yang memiliki komponen dasar atau tetap, dan komponen tambahan yang meningkat dengan pemakaian. Metode titik tertinggi terendah adalah salah satu cara sederhana untuk mengidentifikasi komponen tetap dan variabel dari biaya semi variabel dalam suatu perusahaan. Metode ini menggunakan dua titik data utama. Yang pertama itu titik dengan volume aktivitas tertinggi, dan yang kedua itu titik dengan volume aktivitas terendah untuk menghitung biaya variabel per unit dan biaya tetap. Langkah-langkah dalam metode titik tertinggi dan terendah. Yang pertama itu kita identifikasi volume tertinggi dan terendahnya dulu. Nah, kalau sudah ketemu volume titik tertinggi dan terendahnya, kita selanjutnya menghitung biaya variabel per unit, yang dimana rumusnya biaya variabel per unit sama dengan perbedaan total biaya dibagi perbedaan volume aktivitas. Kalau kita sudah ketemu biaya variabel per unitnya, yang ketiga caranya kita menghitung biaya tetap, yaitu biaya tetap dikurang total biaya dikurang biaya variabel per unit dikali volume aktivitas. Nah, di sini ada studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur furnitur ingin menganalisis komponen biaya produksi untuk lebih memahami perilaku biaya dan perencanaan anggaran. Perusahaan memiliki data biaya produksi selama beberapa bulan sebagai berikut. Pada bulan Januari, volume produksinya itu 500 per unit dengan total biaya 8 juta rupiah. Dan pada bulan Februari, 700 per unit. Total biaya produksinya 9.200.000 rupiah. Dan pada bulan Maret ada 1.000 produksi atau 1.000 per unit sebesar 10.500.000 rupiah. Dan di bulan April ada 1.200 per unit dengan total biaya produksi 12 juta rupiah. Di bulan Mei ada 900 unit dengan total biaya 10 juta. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita bisa mengidentifikasikan mana unit yang paling tertinggi dan terendah. Nah, di sini kita bisa lihat pada data bulan April yang paling besar itu 1.200 per unit atau bisa dibilang 12 juta. Nah, kita juga bisa dilihat juga di tabel ini. Pada bulan Januari itu adalah titik terendah penjualan perusahaan manufacturing furnitur yang sebesar 500 per unit atau total biaya 8 juta rupiah. Lalu, setelah kita sudah mengidentifikasikan titik tertinggi dan terendah, kita bisa menghitung biaya variabel per unit, di mana 12 juta dikurangi 8 juta dibagi 1.200 dikurang 500. Nah, di sini dapatlah hasil 4 juta rupiah dibagi 700. Hasilnya 5.000
714 per unit. Jadi, harga per unitnya itu 5.700 per unit. Nah, di sini kita sudah menemukan harga variabel per unitnya. Dan kita akan menghitung-hitung biaya tetap. Biaya tetap itu dari hasil yang ini 12 juta dikurang 5.714.000 unit dan dikali 1.200 unit sama dengan 12 juta dikurang 6.856.800, lalu dapatlah hasil 5.143.200. Dapat diketahui bahwa biaya tetap 5.143.200 rupiah dan biaya variabel 5.714 per unit. Metode biaya cadangan standby cost adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen biaya tetap yang disiapkan oleh perusahaan sebagai cadangan untuk mendukung operasi. Meskipun tidak semuanya digunakan secara penuh, metode ini sangat berguna dalam analisis biaya ketika suatu biaya memiliki bagian yang tetap harus dikeluarkan terlepas dari seberapa besar aktivitas yang dilakukan. Langkah-langkah dalam metode biaya cadangan yang pertama itu presentasi penggunaan kapasitas, di mana rumusnya volume produksi aktual dibagi kapasitas maksimum dikali 100%. Dan langkah kedua, kita bisa menentukan biaya tetap yang diterapkan atau biaya yang digunakan, yaitu rumusnya biaya cadangan dikali presentasi penggunaan kapasitas. Dan yang ketiga ada biaya tetap tidak digunakan dengan menggunakan rumus biaya cadangan dikurang biaya tetap yang diterapkan. Nah, di sini ada studi kasus lagi. Perusahaan ABC Furniture memiliki pabrik yang mampu memproduksi hingga 1.200 unit kursi per bulan. Untuk mempertahankan kapasitas produksi ini, perusahaan harus menanggung biaya tetap cadangan sebesar 15 juta per bulan, yang mencakup biaya pemeliharaan mesin dan gaji karyawan tetap. Namun, pada bulan tertentu, volume produksi aktual hanya mencapai 900 per unit. Perusahaan ingin menghitung biaya tetap yang benar-benar digunakan untuk produksi bulan tersebut, dan biaya cadangan yang tidak digunakan menggunakan metode biaya cadangan. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, kita langkah pertama yaitu menggunakan presentasi penggunaan kapasitas, di mana yang diketahui 900 per unit dibagi 1.200 per unit dikali 100%, yaitu dapatlah hasil 75%. Dan langkah kedua, kita bisa menggunakan biaya tetap yang diterapkan atau biaya yang digunakan, yaitu sebesar 15 juta dikali 75%, dapatlah hasil 11.250.000. Dan langkah yang ketiga, biaya tetap tidak digunakan, yaitu biaya cadangan dikurang biaya tetap yang diterapkan, di mana biaya tetap tidak digunakan sebesar 15 juta rupiah dikurang 11.250.000 rupiah, lalu dapatlah hasil 3.750.000 rupiah. Jadi, dari hasil perhitungan ini, 3.750.000 rupiah dari biaya cadangan tidak digunakan atau merupakan biaya yang disiapkan tetapi tidak dimanfaatkan karena produksi tidak mencapai kapasitas maksimum. Nah, kurang lebihnya pembahasan dari video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang sopan dan tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton video saya.